Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswa sekalian? Kali ini kita akan belajar mengenai cahaya dan sifat-sifat cahaya. Namun sebelum itu, saya minta kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai pembelajarannya, sebaiknya saya sampaikan untuk indikator-indikator pencapaian dalam materi ini. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami pemantulan dan sifat-sifat pemantulan cahaya. Yang kedua, siswa dapat memahami konsep pembiasan dan sifat-sifat pembiasan. Yang ketiga, siswa memahami prinsip pembesaran bayangan dari alat optik. Nah, kita belajar mengenai cahaya. Apa itu cahaya? Ada yang bisa menjawab pengertian dari cahaya? Bagaimana kita mengetahui tentang cahaya? Apa itu cahaya? Jadi, cahaya adalah sebuah gelombang elektromagnetik yang dapat kita tangkap atau kita rasa menggunakan mata kita. Ya, kita dapat melihat cahaya menggunakan mata kita. Nah, sumber-sumber cahaya yang ada di kehidupan kita sehari-hari antara lain seperti matahari, api, lampu, ataupun lilin. Kemudian bagaimana cara kita dapat melihat cahaya? Bagaimana kita bisa melihat benda? Seperti saat ini, siswa-siswa sekalian dapat melihat di sekeliling siswa sekalian ada benda-benda yang sebagai sumber cahaya yang dapat menghasilkan cahaya maupun yang tidak dapat menghasilkan cahaya. Nah, bagaimana proses kita melihat benda-benda tersebut? Apa yang ditangkap oleh mata kita sehingga kita dapat melihat benda tersebut? Nah, sekarang coba apakah kita yang melihat gambar atau bayangan dari benda tersebut? Coba kita perhatikan apabila di sekitar kita tidak ada cahaya. Nah, baik. Sekarang di sekitar saya sudah tidak ada cahaya. Apakah teman-teman dapat melihat saya? Tidak. Nah, dapat disimpulkan di sini berarti bahwa mata kita dapat melihat dengan cara menangkap cahaya yang dipancarkan oleh sebuah benda. Nah, dengan adanya cahaya kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Jadi, mata kita dapat melihat apabila terdapat cahaya, maka dapat disimpulkan bahwa rangsangan yang ditangkap oleh indera penglihatan atau mata kita adalah cahaya. Nah, sumber cahaya alami yang berada di bumi ini adalah matahari. Namun sering berjalannya waktu, manusia dapat membuat sumber cahaya lain seperti api dan lampu. Nah, lalu bagaimana kita dapat melihat benda-benda yang tidak menghasilkan cahaya? Contohnya seperti kertas ini, ataupun
benda-benda lain seperti buku. Nah, buku ini bukanlah sumber cahaya. Namun bagaimana kita bisa menangkap cahaya dari yang dipancarkan oleh benda ini sehingga kita bisa melihatnya? Nah, disinilah disebut pemantulan. Nah, apa itu pemantulan? Pemantulan cahaya adalah apabila suatu cahaya mengenai benda atau suatu bidang, maka cahaya akan dipantulkan berdasarkan keadaan bidang tersebut. Apabila bidang itu halus, maka cahaya yang dipantulkan akan teratur. Seperti ini, cermin adalah bidang yang sangat halus, sehingga cahaya yang dipantulkan teratur dan kita bisa melihat bayangannya dengan jelas. Nah, bisa dilihat. Nah, sedangkan buku, apakah buku bisa memantulkan cahaya? Tidak bisa. Maka coba kita buktikan sekali lagi dengan mematikan cahaya sekitar. Nah, baik, sebelum itu saya tutup dulu. Nah, sekarang sama sekali tidak ada cahaya di sekitar saya. Nah, hanya ada senter ini. Nah, jika saya hadapkan ke sana, ya, ke sana mungkin. Nah, siswa-siswa sekalian tidak akan dapat melihat muka saya karena tidak terdapat cahaya yang menerangi wajah saya. Namun ketika saya letakkan buku ini, nah bisa dilihat terdapat seberkas cahaya yang mengenai wajah saya sehingga wajah saya terlihat. Ini berarti buku ini dapat memantulkan cahaya. Nah, namun mengapa cahaya yang dipantulkan tidak sekuat cahaya yang dipantulkan oleh cermin? Pemantulan cahaya terdapat dua jenis, yaitu yang pertama pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur. Pemantulan cahaya ini tergantung pada bidang permukaan yang dilalui oleh cahaya. Apabila cahaya itu mengenai bidang yang sangat halus, maka pemantulannya akan teratur. Sedangkan buku ini mungkin terlihat halus, tapi sebenarnya apabila dilihat secara mikroskopik, maka buku ini tidaklah halus, melainkan kasar atau terdapat tekstur-tekstur tertentu. Nah, karena partikel cahaya itu sangat kecil sehingga keadaan yang kasar sedikit saja itu dapat mempengaruhi pemantulan cahaya yang dihasilkan. Nah, selain pemantulan, berikutnya itu ada namanya pembiasan. Nah, apa itu pembiasan? Pembiasan adalah ketika sinar cahaya ditransmisikan dengan kemiringan tertentu melalui batas dua medium dengan indeks bias yang tidak sama, sinar tersebut akan membelok. Fenomena pembelokan sinar cahaya disebut dengan pembiasan. Nah, untuk mempelajari pembiasan, maka saya sudah siapkan sini sebuah air, toples berisi air. Kemudian kita masukkan sebuah benda ke dalamnya dan kita lihat pembentukan bayangannya. Nah, baik, seperti ini. Bisa teman-teman lihat bayangan antara benda yang tidak memasuki air dengan bayangan benda ketika sudah berada di dalam air itu memiliki sudut yang berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat sampai sini, siswa sekalian. Oke, coba saya tahan dulu.
Nah, di situ terbentuk dua bayangan. Yang pertama bayangan yang lurus ke bawah dalam air, kemudian bayangan yang membelok di permukaan air, dan bayangan pulpen yang aslinya. Ini yang disebut dengan pembiasan atau pembelokan cahaya akibat kepadatan dari medium yang berbeda. Jadi pembiasan ini berdasarkan hukum Snellius, maka apabila cahaya mendekati garis normal, maka pantulan cahaya akan diteruskan menjauhi dari garis normal tersebut. Itu bisa teman-teman amati melalui percobaan yang saya peragakan tadi. Jadi tugasnya teman-teman silahkan melakukan percobaan seperti yang saya lakukan tadi terhadap air, kemudian menggambarkan bayangan-bayangan yang terbentuk, dan berikutnya silahkan membuat suatu percobaan yang berhubungan dengan pembiasan cahaya, seperti fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita seperti pelangi yang terjadi saat hujan. Maka teman-teman bisa mencoba membuat pelangi sendiri di rumah, kemudian kirimkan gambarnya sebagai tugas minggu depan. Baik, sekian materi untuk kali ini. Saya harap tugasnya dapat dimengerti dan bisa dikerjakan. Kemudian apabila ada pertanyaan silahkan diajukan di forum diskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.